Negeri ini lagi nggak baik-baik aja. Harga naik setiap minggu. Cicilan semakin berat. Dan gaji rasanya cuma numpang lewat di rekening. Orang-orang stres, bosan, bahkan mulai apatis. Tapi tahu nggak apa yang paling nyeremin dari semua ini? Bukan inflasi, bukan resesi, tapi kita yang udah berhenti untuk berjuang. Kita ngerasa nggak punya kendali. Semua di luar tangan kita. Tapi, apa benar gitu? Apa benar hidup kita segitu nggak berartinya sampai semuanya harus ditentukan sama keadaan? Kalau kamu ngerasa dunia semakin kacau, tenang, kamu nggak salah. Tapi justru di tengah kekacauan inilah, kamu punya satu hal yang masih bisa kamu genggam erat. Bukan uang, bukan koneksi, tapi kendali. Coba lihat sekeliling kamu. Semua orang sibuk, tapi yang sibuk belum tentu hidupnya maju. Lo bangun pagi, kerja lembur, pulang, terus ulangi lagi. Tapi saldo tetap segitu-gitu aja. Sementara harga mie instan udah naik 2 kali dalam setahun. Anak-anak muda di negeri ini hidup kayak dalam mode survival. Kerja keras bukan buat mimpi, tapi buat bertahan. Dan itu bikin kita pelan-pelan kehilangan arah. Kita ngerasa kecil di tengah sistem yang besar. Kita ngerasa cuma penonton di panggung ekonomi. Tapi coba pikir, kalau semua orang ngerasa nggak punya kendali, lalu siapa yang sebenarnya lagi setir hidup mereka? Banyak yang mikir kendali itu soal kekuasaan. Kayak kalau gue punya uang banyak, gue bisa ngatur semuanya. Padahal kendali yang paling kuat justru dimulai dari hal yang kecil, yang gak kelihatan. Kamu gak bisa ngontrol harga cabai, tapi kamu bisa ngontrol cara kamu untuk belanja. Kamu gak bisa ngontrol pemerintah, tapi kamu bisa kontrol reaksi kamu terhadap situasi. Kendali itu bukan soal dunia nurut sama kamu, tapi soal kamu gak hilang arah walau dunia lagi gila-gilaan. Coba pikir deh, ada 2 tipe orang di masa sulit. Yang satu nunggu keadaan berubah, yang satu lagi berubah karena keadaan. Yang pertama, kehilangan kendali. Yang kedua, mengambilnya. Gue punya temen, namanya Raka. 2 tahun lalu, dia kena PHK pas pandemi. Gaji satu-satunya hilang. Istrinya baru melahirkan, cicilan motor jalan terus. Dan setiap malam, dia cuma bisa duduk di ruang tamu, lihat lampu berkedip, ngerasa dunia lagi ngetawain dia. Tapi Raka nggak berhenti di situ. Dia sadar kalau dia nyerah, anaknya ikut kelaparan. Jadi dia mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu jualin makanan online. Tiap pagi dia nganterin pesanan pakai motor bekasnya. Siang belajar desain di YouTube. Malamnya bantuin istrinya bungkusin pesanan. Hari ini dia belum jadi orang kaya. Tapi tahu nggak yang berubah? Raka tenang. Dia nggak panik setiap ada berita resesi. Karena dia tahu walau
dunia berubah, dia punya satu hal yang gak bisa diambil oleh siapapun, yaitu kendali atas dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus nyalain keadaan atau mau ambil alih setir hidup kamu sendiri? Kendali itu bukan teori, itu kebiasaan. Mulai dari yang kecil banget. Yang pertama, catat uang masuk dan uang keluar. Biar kamu tahu kemana uangmu kabur. Yang kedua, stop beli cuma karena diskon. Diskon bukan penyelamat. Itu jebakan psikologis biar kamu boros pelan-pelan. Yang ketiga, punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Biar kamu gak panik pas keadaan berubah. Yang keempat, upgrade skill. Belajar hal baru setiap minggu. Karena dunia berubah begitu cepat, yang gak belajar akan tergilas. Kamu gak perlu jadi kaya buat punya kendali. Tapi kamu harus punya kendali dulu, baru kamu bisa jadi kaya. Negeri ini mungkin masih kacau, tapi kamu gak harus ikut kacau. Kamu mungkin gak bisa ubah arah mata angin, tapi kamu bisa ubah arah layar perahumu. Jangan tunggu keadaan membaik untuk mulai hidup lebih baik. Karena hidupmu cuma bisa dikendalikan sama satu orang, yaitu kamu. Sebelum kamu lanjut scroll, tulis di kolom komentar hal apa yang hari ini masih bisa kamu kendalikan. Siapa tahu jawabanmu jadi semangat buat orang lain yang lagi nyerah.